Mendapatkan berita dari kekasihnya bahwa Feby sedang sakit, Robi segera bersiap untuk ke rumah Feby mengambil surat dokter. Aku ajak Febri atau tidak ya? Petik 2. Robi berpikir sejenak. Ah sudahlah aku sendiri saja. Robi segera mengeluarkan motornya dan bersiap untuk pergi ke rumah Feby. Brem, Robi kamu mau kemana? Teriak sang ibu sambil berlari ke keluar rumah. Mau ke rumah Feby. Ibu titip gamis nak. Untuk apa bu? Petik 2. Ya untuk dijahit sama Bu Siti gimana sih kamu? Petik 2. Oh hehi, sebentar ibu ambil dulu gamisnya. Siap, Robi menunggu ibunya keluar sambil mengaca di kaca spionnya. Terdengar suara nyanyian keluar dari bibir Robi. Ini, siap bu, Robi pergi dulu ya. Iya, jangan pulang malam. Siap bos. Brem. Robi mengendari motornya dengan kecepatan rendah karena dia sedang berada di komplek takut nanti ada anak kecil yang berlari sembarangan. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Rob. Iya pak, Robi menyalami Pak Ahmad dan Andri. Kamu mau jenguk Feby? Tanya Andri. Iya kak, sekalian mau permak gamis kak. Kamu pakai gamis. Petik 2. Bu, buka seperti itu kak. Robi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kirain kamu sekarang pakai gamis rok. Petik 2. Ya enggak dong kak, masa cowok seganteng aku pakai gamis haha. Terlalu percaya diri. Kamu udah laku belum? Tanya Pak Ahmad. Maksudnya pak? Petik 2. Udah nikah belum? Petik 2. Ya belum pak. Kalau belum laku berarti kamu gak ganteng Rob. Petik 2. Tapi kan aku punya pacar. Sama saja, kalau belum nikah berarti gak ganteng. Ah bapak bisa saja jadi malu Robi. Mereka bertiga terkekeh. Tak lama Bu Siti dan Hilwa keluar dari kamar Feby. Feby sudah selesai dikerokinnya bu. Petik 2. Sudah pak, ada tamu. Robi segera menyalami Bu Siti dan Hilwa. Bu, ini titipan dari ibu. Robi menyerahkan gamis itu kepada Bu Siti. Nanti ibu kerjakan ya, paling besok sore sudah selesai. Siap bu nanti Robi ambil kalau udah selesai. Kamu mau jenguk Feby, Rob? Tanya Hilwa. Iya mbak, ayo ke kamarnya. Robi pun mengekori Hilwa. Tok. Feb, ini ada Robi. Masuk aja mbak. Kelek, pintu pun terbuka segera Hilwa dan Robi masuk. Kamu bisa sakit juga Feb. Goda Robi sambil terkekeh. Mbak juga tidak menyangka dia bisa sakit hehi, balas Hilwa. Feby hanya menggelengkan kepala saat digoda oleh Hilwa dan Robi. Oh iya Rob, titip surat dokter ya, tolong berikan ke Laras. Kata Feby sambil menyerahkan amplop putih berisikan surat keterangan dokter. Baiklah, cepat sembuh ya Feb, maaf aku gak bawa apa hehi. Lebay deh, kamu mau jenguk, aku juga udah bagaian. Ya udah aku pamit ya, salam buat yang lain. Maaf gak bisa latihan dulu. Tenang, yang penting kamu istirahat dulu biar pas pertandingan kamu sembuh. Iya, oke, aku pergi dulu ya. Makasih ya Rob. Robi mengacungkan ibu jarinya dan segera keluar bersama Hilwa. Setelah Robu dan Hilwa keluar, Feby segera menonaktifkan ponselnya karena dia tidak ingin diganggu. Kemudian dia mencoba memejamkan matanya dan terlelap dalam mimpi indahnya. Asteris. Brem. Ciit. Robi memberhentikan motornya di depan warung Mang Rohim. Terlihat di sana sudah ada Febri, Denny dan Sahrul yang sedang menunggu kedatangannya. Mang kopi 1. Siap. Mang Rohim segera membuatkan kopi untuk Feby. Nih kopinya. Makasih Mang. Robi segera membawa kopi itu dengan beberapa cemilan. Dari mana Rob? Tanya Denny. Yang pasti abis dari rumah Ayang, balas Sahrul. Kalau abis dari rumah Ayang pasti si Robi nongolnya dari arah sana. Sahut Denny. Aku abis dari rumah Feby, jawab Robi cepat. Febri langsung refleks menoleh ke arah Robi. Lah tumben. Tuh anak gak ikut ke sini? Tanya Sahrul. Dia sakit. Apa? Febri langsung panik. Dia sakit apa Rob? Apa parah sakitnya? Tanya Febri penasaran. Kalau penasaran bro, langsung samperin aja orangnya, jawab Robi sambil memincingkan matanya. Pasti dia marah dan tidak menerima kedatanganku. Keluh Febri. Dia bisa sakit juga hehi. Ledek Denny. Tadinya juga aku gak percaya waktu Laras bilang kalau Feby sakit. Katanya Laras dia muntah di tempat kerja sampai pucat wajahnya, tutur Robi. Kenapa tuh anak? Gak mungkin kan dia telat makan?
Secara dia itu paling gak bisa nahan kalau udah lapar. Sahut Sahrul. Jangankan pada saat lapar, sebelum lapar juga kalau dia udah melihat makanan langsung dihajar, balas Denny. Entahlah, Febri hanya diam pandangannya lurus ke depan. Dia memikirkan sahabatnya itu. Dia sakit pasti gara-gara aku. Begitu kata hatinya. Baf, Robi melayangkan pukulannya ke lengan Febri. Woi Feb jangan melemun nanti kesambet. Febri pun tersadar dari lamunannya. Sudah jangan dipikirkan nanti juga dia sembuh. Iya Feb, kamu tahu kan teman kita yang satu itu strong woman. Paling juga sehari atau 2 hari dia sakit. Mana betah dia cuma diam tidak melakukan aktivitas. Petik 2. Aku merasa bersalah padanya, keluh Febri. Mereka bertiga hanya diam sambil menatap Febri. Pasti gara-gara aku dia sakit. Petik 2. Jangan menyalahkan dirimu Feb. Petik 2. Terdengar Febri mengambil nafas dan membuangnya kasar. Dia hafal betul dengan sahabatnya, kalau ada sesuatu yang terjadi pasti selalu dia pikirkan. Dia tidak bisa tidak peduli dengan masalahnya pasti selalu dia pikirkan. Terlihat dia masa bodoh tapi kenyataan bertolak belakang dengan hatinya. Aku tahu betul bagaimana Feby. Pasti dia kepikiran terus, ucap Febri. Sabar Feb. Petik 2. Mereka berempat hanya diam sambil sesekali menyeruput kopinya. Mereka tampak sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Sepi gak ada Feby. Petik 2. Seperti sebuah meja yang kakinya hilang satu. Ujar Denny dan Sahrul. Ya kalian benar, sahut Febri membenarkan perkataan Denny dan Sahrul. Kenapa kamu gak coba ngomong sama Feby? Tanya Robi. Aku masih memberikan dia waktu untuk sendiri. Siapa tahu Feby menunggumu buka suara. Petik 2. Bagaimana nanti saja? Febri kembali menyeruput kopinya itu. Bagaimana dengan Lisa? Petik 2. Sudah jangan bahas dia, jawab Robi cepat saking tidak senangnya mendengar nama Lisa. Wow santai bro. Petik 2. Tenang Rob jangan emosi. Petik 2. Gila, gara-gara cewek itu pertemanan kita jadi renggang. Keluh Robi. Santai bro Ter. Sahrul mijit bahu Robi agar menjadi tenang dan tidak emosi. Febri gimana Lisa buat aku aja hehi, ucap Denny santai. Febri mengerutkan keningnya sambil senyum meledek. Aku juga sama tampannya denganmu kan? Sahut Denny lagi. Ah sudah jangan bermimoi mendapatkan gadis seperti dia. Balas Robi. Tidak tahu diri hahaha, sahut Sahrul. Febri hanya mengelengkan kepalanya melihat perdebatan teman-temannya. Febri masih terus memikirkan Feby yang sedang sakit. Rasa bersalah terus menerpa dirinya. Besok pagi aku harus menjenguknya, batin Febri sehabis berkumpul dengan teman-temannya Febri segera pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang Febri terus memikirkan keadaan Feby. Akhirnya Febri memutuskan tidak langsung pulang ke rumah melainkan pergi membeli buah-buahan. Sebaiknya aku beli buah-buahan dulu mumpung belum terlalu larut malam, ujar Febri segera memacukan motornya ke tempat yang dia tuju. Ingin sekali dia menghubungi Feby dan berbicara padanya, menanyakan keadaannya dan memberinya semangat. Namun Febri harus mengurungkan niatnya tersebut alasannya karena pertama kalau sedang sakit pasti Feby menonaktifkan handphonenya dan kedua hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja mana mungkin Feby mau berbicara padanya. Di satu sisi handphone Febri terus berdering entah siapa yang menelponnya. Hanya dua kemungkinan mamanya atau Lisa yang menelponnya. Atau mungkin bisa jadi keduanya sedang menelponnya. Namun Febri sama sekali tidak memperdulikannya. Dia terus memacukan motornya sambil mencari tukang buah. Giliran dicari pasti susah didapatkan tapi kalau tidak dicari pasti banyak yang jual, keluh Febri karena tidak menemukan tukang buah sepanjang jalan. Walaupun tidak menemukan tukang buah Febri tetap berusaha mencarinya sampai ketemu. Beberapa menit kemudian akhirnya Febri melihat tukang buah namun pemiliknya sedang merapihkan dagangannya dengan cepat Febri menghampiri tukang buah itu. Pak, mau tutup ya? Petik 2. Iya mas. Tunggu sebentar pas saya mau beli. Oh, iya silahkan mas. Dengan senang hati pemiliknya mempersilahkan Febri memilih buah yang dia inginkan. Kemudian Febri mengambil beberapa buah apel, pisang dan buah pir. Setelah selesai Febri segera membayarnya. Terima kasih pak. Sama mas. Febri melesat pergi dengan motornya, kemudian dia mampir sebentar ke Indomaret dekat dengan komplek rumahnya. Dengan cepat Feby mengambil roti sobek, susu, beberapa botol teh dingin, beberapa keripik dan juga biskuit.
Setelah selesai Febri segera mengantri di kasir untuk melakukan pembayaran. Aduh lupa bawa kantung lagi. Petik 2. Ada kantungnya mas? Tanya kasir itu. Tidak ada, saya beli aja kantungnya. Boleh. Kasir itu menyeken barang belanjaan Febri dan memasukkannya ke dalam kantung. Pakai debit aja mbak. Febri memberikan kartu debitnya pada kasir tersebut. Setelah melakukan pembayaran, Febri segera pulang ke rumah. Dia takut mamanya mencarinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan Febri masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu sudah ada papa dan mamanya yang sedang menunggunya. Kamu dari mana saja Abis main, jawab Febri santai sambil membawa barang belanjaannya ke dapur. Pak Rizky dan Bu Irma hanya menatap Febri yang membawa barang belanjaan yang lumayan banyak tanpa menanyakan apa isi belanjaan yang dibawanya. Tak lama Febri keluar membawa botol teh dingin, keripik dan juga biskuit. Kemudian dia sajikan di meja. Tadi papa mencarimu di warung Mang Rohim tidak ada dan di pos juga tidak ada. Petik 2. Iya tadi aku keluar sebentar. Febri hanya menjawab beberapa kata sambil memakan keripik dan menonton televisi. Tiba-tiba April keluar dari kamarnya dan berlari saat melihat banyak makanan di meja. Yeay, teriak April kegirangan. Kak aku mau ya. Petik 2. Febri hanya berdehem dan matanya fokus menonton televisi. Oh iya pak, tadi mama ketemu Pak Ahmad dan Bu Siti. Di mana? Petik 2. Di tukang bubur, katanya Febri sakit. Sakit apa ma? Petik 2. Asam lambungnya tinggi, dia juga muntah terus. Innalillahi, kasihan pak katanya Febri merintih kesakitan. Mendengar perkataan orang tuanya Febri menjadi tambah khawatir dengan sahabatnya itu. Keesokan harinya pagi sekali Febri sudah mengantri untuk membeli bubur ayam. Setelah memebelinya Febri segera pulang ke rumah untuk bersiap berangkat kerja. Dengan tergesa-gesa Febri menyusun makanan yang dia beli semalam. Namun karena rasa khawatir yang begitu dalam membuat Febri tidak fokus dan hampir saja bubur yang baru dia beli tumpah ke lantai karena kecerobohannya. Sini mama bantu, ucap Bu Irma mengambil alih barang yang dipegang Febri. Tanpa banyak bertanya pada anaknya Bu Irma tahu semua ini untuk siapa. Jadi Bu Irma hanya diam saja. Sana kamu rapi saja biar mama yang menyusun makanannya, titah Bu Irma. Iya ma. Febri segera masuk ke kamarnya dan mengganti pakaiannya dengan baju kerjanya. Ini sudah siap, kata Bu Irma. Terima kasih ya ma. Iya, Febri berangkat dulu ya ma. Hati-hati sayang. Salam untuk Febri dan keluarganya ya. Febri berjalan ke arah motornya sambil memikirkan perkataan mamanya. Kok mama bisa tahu ya aku mau ke rumah Febri? Padahal semalam aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Sudah siap dengan semuanya Febri segera berangkat ke rumah Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Ahmad yang hendak berangkat ke tempat kerjanya. Febri menyalami tangan Pak Ahmad. Bagaimana keadaan Febri, Pak? Petik 2. Dia masih sakit dari semalam mengeluh perutnya sakit. Mendengar perkataan Pak Ahmad, jelas Febri sangat mengkhawatirkan Febri. Terlihat raut wajahnya yang sedih mendengar kondisi sahabatnya. Masuk aja tita Andri yang baru saja keluar dari dalam rumah. Sana masuk tengok sahabatmu sebentar kali aja dia langsung sembuh, goda Pak Ahmad. Bapak bisa saja, ayo ajak Andri. Pak, Febri masuk dulu ya. Iya silahkan. Febri mengekori Andri dari belakang, saat berada di dalam Febri menyalami Bu Siti dan Hilwa. Masuk saja ke kamarnya, titah Bu Siti. Kak temani aku ya, pinta Febri. Iya tenang saja, kamarnya Febri sengaja tidak ditutup takutnya Febri kenapa atau dia ingin meminta sesuatu. Terlihat Febri yang terbaring lemah di atas tempat tidur, wajahnya begitu pucat pasih. Sejak semalam dia merintih kesakitan. Dia juga memuntahkan lagi apa yang baru saja dia makan, ujar Andri. Febri merasa terpukul dan kekhawatirannya makin bertambah. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dengan Febri. Perlahan Febri berjalan mendekat ke arah Febri. Tiba-tiba Febri mengusap kepala Febri dengan lembut. Maafin aku ya Bay, dalam hatinya. Semoga cepat sembuh ya Bay. Andri hanya tersenyum melihat perlakuan Febri kepada adiknya. Terlihat Febri sangat menyayangi Febri dengan sepenuh hati. Andri berdehem dan seketika Febri menghentikan tangannya mengelus kepala Febri.
Maaf kak, refleks hehi, jawab Febri malu. Santai saja, siapa tahu setelah kamu datang menjenguknya dan mengusap kepalanya dia langsung sembuh, goda Andri sambil meninju lengan Febri pelan. Ah kakak bisa aja nih. Febri kembali menatap Feby lalu beralih melihat jam tangannya. Kak aku harus berangkat kerja, aku titip ini ya untuk Feby. Ucap Febri sambil memberikan barang yang dia bawa tadi. Repot Feb. Gak apa kak. Febri segera keluar dari kamar Feby dan menyalami semua dan dia segera berangkat ke tempat kerjanya. Banyak sekali, ucap Bu Siti melihat barang bawa Febri. Itu ada buburnya juga Bu, ucap Andri. Iya nanti ibu akan taruh di kamar Feby.